saya Ais Trisnawati, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ UT Bandung dengan NIM 86036427. Saat ini saya akan melakukan percobaan terhadap jenis zat dalam makanan. Adapun kegiatan yang pertama yaitu pengelompokan bahan makanan. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada tempat plastik atau sejenisnya, kemudian ada 20 macam bahan makanan yang terdiri dari mie, kemudian ada minyak, ada daging ayam dan juga kulit ayam, kemudian ada santan, ada wortel, buah naga, tempe, kentang, singkong, pisang, susu, ada beras, ada telur, kemudian ada tomat, ada jagung, kemudian ada jeruk, kemudian ada kacang merah, ada margarin, selanjutnya ada tepung terigu, dan ada tahu. Nah, 20 macam bahan makanan ini kita akan kelompokkan ke dalam jenis karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga protein. Baik, kita akan mengelompokkan jenis bahan makanan ini berdasarkan kriteria yang tadi. Untuk jenis zat yang pertama yaitu karbohidrat. Apa saja makanan yang termasuk karbohidrat? Yang pertama ada beras, kemudian ada singkong, ada kentang, ada jagung, ada mie, dan yang terakhir ada tepung terigu. Kelima jenis makanan ini termasuk ke dalam kandungan zat karbohidrat. Untuk jenis zat yang kedua yaitu protein. Ada apa saja bahan makanan yang termasuk protein? Yaitu yang pertama ada telur, kemudian ada daging ayam, selanjutnya ada tempe, kemudian ada tahu, dan yang terakhir ada kacang merah. Kelima jenis bahan makanan ini termasuk ke dalam protein. Jenis zat selanjutnya yaitu lemak. Bahan makanan apa saja yang termasuk lemak? Yang pertama ada santan, kemudian ada kulit ayam, selanjutnya ada susu, kemudian ada minyak, dan yang terakhir ada mentega. Kelima jenis makanan ini termasuk ke dalam lemak. Kandungan yang terakhir yaitu vitamin. Ada apa saja makanan yang termasuk ke dalam kandungan vitamin ini? Yang pertama ada tomat, selanjutnya ada jeruk, kemudian ada buah naga, ada wortel, dan yang terakhir ada pisang. Kelima jenis makanan ini termasuk ke dalam vitamin. Untuk kegiatan yang kedua yaitu pengelompokan sayuran. Adapun tujuannya yaitu untuk mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada tempat plastik atau sejenisnya, kemudian ada 20 macam sayuran. Yang pertama ada sayuran daun singkong, kemudian daun pepaya, ada ubi jalar, kemudian ada terong, wortel, ini kemudian labu siam, ada mentimun, kemudian ada tomat, ada oyong, di sini ada
kol, kemudian ada kentang, kemudian ada singkong, ada bawang daun, ada lobak, ada kacang panjang, bawang merah, bawang putih, kacang tanah, kemudian ada rebung, kemudian ada kacang buncis, ada toge, dan yang terakhir ada kacang merah. 20 sayuran ini kita akan kelompokkan ke dalam jenisnya, yaitu ada sayuran daun, kemudian sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan yang terakhir sayuran tunas. Yang pertama yaitu sayuran daun. Sayuran apa saja yang termasuk ke dalam sayuran daun? Yaitu yang pertama ada kol, kemudian ada bawang daun, ada kangkung, kemudian ada daun singkong, dan yang terakhir ada daun pepaya. Kelima jenis makanan ini termasuk ke dalam sayuran daun. Untuk selanjutnya yaitu sayuran buah. Apa saja sayuran yang termasuk ke dalam sayuran buah? Itu ada mentimun, kemudian ada labu siam, ada tomat, ada terong, dan yang terakhir ada oyong. Nah, kelima jenis sayuran ini termasuk ke dalam sayuran buah. Untuk jenis yang ketiga yaitu sayuran umbi atau akar. Ada apa saja sayuran yang termasuk sayuran akar atau umbi? Yang pertama ada kentang. Selanjutnya ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, ada wortel, kemudian ada ubi jalar, ada singkong, dan yang terakhir ada lobak. Untuk yang keempat ada sayuran kacang-kacangan. Ada apa saja sayuran yang termasuk ke dalam sayuran kacang-kacangan? Yang pertama ada kacang buncis. Yang kedua ada kacang tanah. Kemudian ada kacang merah. Dan yang terakhir ada kacang panjang. Adapun yang kelima yaitu sayuran tunas. Ada apa saja sayuran yang termasuk ke dalam sayuran tunas? Yang pertama ada toge dan yang kedua ada rebung. Kedua jenis sayuran ini termasuk ke dalam sayuran tunas. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Adapun makanan 4 sehatnya yaitu ada makanan pokok berupa nasi, lauk pauk berupa telur asin dan juga ceker, kemudian sayurannya berupa wortel, untuk buah-buahannya ada jeruk, dan terakhir ada susu sebagai penyempurna. Untuk menu makanan yang kedua yaitu ada kentang sebagai makanan pokoknya, kemudian ayam suwir dan tahu sebagai lauk pauk, dan kemudian ada lalapan, kangkung, dan juga daun singkong sebagai sayurannya, dan yang terakhir 5 sempurnanya yaitu susu.